atau jenengan punya tabungan di situ? Di samping gaji pensiun, Ya. kisar atau saldo simpanan saya di bawah 50 juta, sehingga tidak mendapatkan jasa. Ya. Yang demikian itu apakah juga masih termasuk golongan yang memakan riba? Itu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jawab, ampun ditutup dulu mic-nya. Iya Ustaz. Kita tanya dulu ya. Ada ujian dari Allah tidak dengan hijrah dari yang 4 tadi? Banyak Ustaz. Banyak. Waktu itu saya mengatakan ada kesulitan, ujian kesulitan dan penghasilan. Enggak. Alhamdulillah tidak Ustaz. Ujiannya nopo? Ya anak-anak masih kecil-kecil semua, masih waktu harus membiayai. Yang baru kelas 3 SMP, yang kembar 2 baru kelas 4 SD, hingga banyak memerlukan biaya. Namun gaji pensiun saya hanya cukup saya belum izin loh badan seperti. Oh ya, mencukupi Allah, nyatanya ya bisa gede toh anaknya. Alhamdulillah sudah berkeluarga semua. Oh berarti ya lulus sekolah kan ya? Iya. Sampai mentas toh? Ya sampai. Itu kira-kira yang nyukupi jenengan atau Allah? Insya Allah. Oh, bukan insya Allah, memang Allah itu sudah. Iya Ustaz. Kau tidak yakin itu loh. Iya. Dan Pak Ustaz, tambahan Ustaz. Yeah. Ini juga masih mengganjal karena sejak saya pensiun itu saya tidak pernah memberikan kepada istri saya, memberikan kewajiban nafkah lahir. Oh nafkah lahir. Lah diberikan ke siapa? Ya tidak cukup, itu sudah tidak terima gaji. Namun dari itu saya mendapat pesangon, saya berikan sawah. Akhirnya sawah itu saya serahkan pada istri saya untuk dikelola, untuk membiayai keluarga dan anak sekolah. Ya. Apakah itu termasuk juga dosa? Ya. Nah, dari gaji tadi hanya cukup untuk jenengan sendiri. Iya, namun 300 tahun besok kan salah itu. Ketika ini betul disebutkan. Kawan. Iya, matur suwun Ustaz. Sami-sami. Baik ya, beliau dulu kerja di sebuah bank yang di situ diterapkan sistem ribawi. Kemudian sesudah menyadari pengakuan beliau empat-empatnya yang dilaknat oleh Rasul itu ada pada beliau semua. Yo makan, yo memberi, yo nyatet, yo saksi, dan mengusulkan juga. Malah tambah mengusulkan. Kemudian sesudah mengetahui karena ngaji sudah paham, akhirnya meninggalkan semuanya. Nah sekarang beliau mengganjal, masih ada ganjalan. Karena masih ada tabungan bank itu pensiunan dari gaji. Padahal ini tidak mendapatkan bunga karena di bawah 50 juta. Ya alhamdulillah, gaji beliau yang masih di bank tadi di bawah 50 juta, tapi 345 juta. Nah ini bagaimana? Apakah juga termasuk keempat golongan tadi? Insya Allah tidak. Karena itu tinggal pensiunan. Kecuali kalau di dana pensiun itu ada kelebihan riba, ada ribanya. Dengan manfaatkan. Nah itu tetap termasuk yang 4. Nah ini dana pensiun bagaimana? Dulu panjenengan bekerja, kemudian ada sebagian yang dipotong untuk dana pensiun. Maka yang jenengan ambil pokoknya saja dari sebagian
gaji panjenengan ketika masih aktif yang dipotong untuk dana pensiun. Jenengan ambil pokoknya itu. Loh, tapi kan itu banknya menerapkan sistem ribawi. Kalau saya ambil berarti saya juga dapat gaji dari atau dapat pensiunan dari hasil riba. Kalau jenengan tidak ambil itu lebih bagus. Tapi ada tidak jalan panjenengan selain dari uang pensiun itu. Kalau memang tidak ada, sudah berusaha semaksimalnya, jenengan hanya ambil pokok gajinya. Dulu jenengan bekerja di bank itu, jenengan digaji. Beda kalau jenengan di situ sebagai penentu pensiunannya, karena jenengan sebagai penentu di situ, nah itu beda ceritanya. Nek mung jadi tenaganya, cleaning service, satpamnya dan lain sebagainya, talentnya dan lain sebagainya, jenengan bukan sebagai penentu di situ, juga bukan sebagai pencatat, dan sudah berusaha semaksimalnya sehingga hanya mengambil uang pokok hasil potong gaji dulu yang digunakan sebagai dana pensiun. Itu sudah semaksimalnya, Allah Maha mengetahui. Namun jika itu ditinggalkan, dihilangkan begitu saja, itu lebih baik. Nanti Allah akan berikan jalan yang banyak. Itu pertama. Terus yang kedua tadi apa? Oh tidak, ya sudah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan cara yang makruf. Jangan sudah belikan pesangon tadi sawah dan itu diberikan kepada istri. Semaksimal panjenengan memberi itu dan itu menghasilkan. Jadi sawah produktif. Dengan jenengan memberi nafkahnya dari situ, itu sudah sangat bagus. Yang tadi, pensiunan tadi untuk kepentingan panjenengan. Boleh, insya Allah tidak berdosa. Istri sudah diberi nafkah sawah produktif. Berarti jenengan memberi nafkah melalui hasil sawah itu cara makruf panjenengan. Nah, istrinya tidak menuntut di luar kemampuan suami. Ini istri yang solehah. Alhamdulillah dianugerahi oleh Allah istri yang solehah, tidak menuntut sesuatu di luar kesanggupan dan kemampuan suami. Maka bersyukurlah kepada Allah dianugerahi keluarga yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Ya, sekali lagi. Penanya berikutnya, mic nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Giono dari cabang Wuryanto Ustaz. Oke, maka Ibu. Alhamdulillah, kami masih diberi kesempatan bertanya langsung sama Al-Ustaz lagi. Mudah-mudahan Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah dan kita semuanya, saudara-saudara kami dimanapun berada, semoga Allah selalu memberi nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat dan nikmat sempat. Amin. Panjenengan dan keluarga mudah-mudahan juga diberi hal yang sama oleh Allah dimanapun berada. Amin. Sebelum kami ada pertanyaan Ustaz, kami punya usulan satu lagi, boleh Ustaz? Boleh. 2 ya boleh. Tapi usul ditampung. Ya monggo boleh Ibu, wonten apa usulnya?
usul kami untuk kebaikan kita bersama. Mbak iya, Al Ustadz itu punya satu nidom lagi. Apa? Napa nidome? Kalau pengajian sudah dimulai, baik di pusat maupun di semua cabang, Mbak iya, ini saya menirukan Al Ustadz. Mbak iya, setan-setan gepeng itu dinonaktifkan. Kecuali Al-Ustadz bukan setan. HP Ustadz Ghazali dan HP Ustadz Marjono itu diaktifkan. Soalnya nanti kalau ada yang menghubungi untuk kita semua jadi bisa. Oke. Itu usulannya apa kata? Nanti masih panjang kan? Terus? Soalnya saya itu sering melihat baik di layar maupun saya melihat langsung. Padahal Ustadz itu menjelaskan untuk kebenaran dan kebaikan untuk kita semuanya untuk besok di akhirat. Tapi masih banyak saudara-saudara kita itu fokus kusuk dengan tanggepengnya. Berarti itu tidak mendengarkan apa yang disampaikan Al Ustadz. Yang jenengan lihat apa waktu itu? Yang dibuka apa? Ya nggak tahu dari jauh, tak dari layar. Nggak tahu. Pasti itu tidak mendengarkan itu waktu buka HP. Ya. Apa yang disampaikan Al Ustadz tidak mendengarkan. Oke, terus? Ustaz. Gini Ustaz, yang saya itu sampai dongkol itu nanti saya ceritanya masih nanti. Saya melihat saudara kita itu fokus dengan setan gepengnya pada akad pahit kemarin Ustaz. Dan ini maka saya usul kalau sudah pengajian mulai itu semua setan gepeng dimatikan dulu. Cuma selama ngaji Bapak Ibu tidak sampai sehari puasa dengan setan gepengnya. Nanti kalau sudah selesai ngaji dalam perjalanan sampai rumah monggo tusuk lagi dengan setan gepengnya. Tapi kalau sedang ngaji supaya fokus mendengarkan tausiah dari Al Ustadz itu biar bisa utuh, tidak terganggu setan gepeng. Biar kita itu sama kayak anak-anak sekolah di pondokan itu Ustaz. Kan itu selama sekolah tidak boleh pegang HP. Jadi kalau ada apa-apa dari orang tuanya itu kan yang dihubungi gurunya. Ya. Kita juga begitu. Kalau kita sedang ngaji itu tidak boleh megang setan gepeng. Biar fokus mendengarkan tausiahnya Al Ustadz. Maka kepada Bapak Ibu semuanya yang belum punya Al-Quran mungkin jangan pakai Al-Quran setan gepeng. Nanti seandainya Al Ustadz itu menyuruh buka surat ini, ayat ini, mau buka ada WA masuk, ada status masuk. Nah itu kira-kira yang dibuka apa yang dulu Ustadz? Ya nggak tahu. Kira-kira itu kalau mengikuti hawa nafsunya tentu yang dibuka WA-nya dulu, Instagram-nya dulu, TikTok-nya dulu, pesanan online-nya dulu. Itu kalau menuruti hawa nafsu. Betul toh? Ya. Iya. Maka Bapak Ibu yang belum punya Al-Quran nanti nak kundur Al-Quran. Mboten sah ngangge Al-Quran setan gepeng. Namanya itu setan pasti bisi yang tidak benar. Gitu Ustaz. Ya Bu Giono, selama pengajian ini panjenengan pernah lihat kita melihat HP di sini? Tidak pernah toh? Pernah lihat. Tidak. Panjenengan pernah melihat di mimbar ini kita melihat HP? Melihat. Saya melihat HP, panjenengan pernah lihat?
Gimana Ustaz? Ketika di mimbar, panjenengan pernah mirsani saya melihat HP di sini. Al-Ustaz toh? Iya. Al-Ustaz ya? Enggak. Nah, ini kan ada mushaf ini. Maka saya minta tolong siapapun jangan pindahkan mushaf ini. Ini memang sengaja saya taruh sini. Berulang kali pindah sendiri. Nah. Ini lari kemana gitu? Ya, soalnya banyak setan Ustaz. Berarti warga MTA seluruh Indonesia ini yang tidak ditemani setan cuma saya. Sombong. Betul itu. Soalnya Ampun sombong ya. bener Ustaz. Bener. Soalnya saya tidak punya setan gepeng Ustaz. Yang punya anaknya punya. Soalnya saya tidak punya setan gepeng, saya punyanya HP. Ini HP saya Ustaz. Lah itu apa juga tidak bisa Ini jadi HP. setan. Ini bukan setan gepeng. Ini Ustaz mengatakan ini HP apa Ustaz? Ini Ustaz mengatakan ini HP jadul. Bisa untuk SMS. Bisa enggak? Iya SMS, cuma bisa SMS, nggak pernah Nah saya pakai. kalau SMS di sini riba apa bukan setan itu? Nggak pernah Kak. Nggak pernah. Saya Ya, nggak pernah alhamdulillah. SMS. Bisa untuk telepon. Nggak pernah saya SMS, ini saya cuma buat saya telepon. Nah, kalau teleponnya terus ngomongin orang lain, apa itu bukan setan? Cuma saya buat telepon anak saya yang di luar ini Ustaz. Lah, Nggak ya. pernah buat telepon sama siapa. Kalau telepon anaknya lanang apa wedok? Putrane jenengan lanang napa wedok? Putra napa putri? Gimana Ustaz? Anaknya jenengan jalan napa putri? Anak saya? Ya, Ya laki-laki ya perempuan. ya. Misal jenengan telepon anaknya sing lanang. Le, kowe ndi? Kula nembe ten Jawi. Hati-hati yo le wong ngaji tenan aja kaya anake fulanah itu. Nah. Nek isinya begitu, ya mudah-mudahan tidak. Enggak gitu, ini cuma buat telepon yang baik-baik. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Lajeng. Kalau memang betul seperti itu, alhamdulillah. Anugerah luar biasa. Allah yang menjadi saksi, Rat. Ya alhamdulillah. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi. Ya. Saya syukuri alhamdulillah saya punya HP jadul, Ustaz. Ya. Ya, ini soalnya ini warisan dari almarhum suami saya. Jadul itu apa toh? Bukannya saya tidak bisa membeli Lanjut. Jadul itu apa? jadul itu sudah tidak zaman. Zaman dulu gitu dong. Ya, zaman dulu. Iya, malah itu yang insya Allah kita malah selamat dengan HP itu. Iya betul, ini Mau selamat. apa bisa mau nonton TikTok dari situ kan nggak bisa. Bisa. Ya alhamdulillah. Terus? Bukannya saya tidak, maaf saya tidak ria. Bukannya saya itu tidak bisa beli HP yang lumrah kancane. Sebenarnya saya bisa. Sebenarnya saya dulu itu kepengen beli kan, kepengen beli semangat mau beli biar lumrah kayak kancane. Tapi setelah Al Ustadz memberi nama itu setan, 100% saya tidak ingin beli HP setan itu, setan setan itu. Saya yo punya setannya itu, saya. Setan dan tidaknya itu tergantung orangnya. Iya. Coba pinjam HP-nya, Dok. Ya. Ini dikatakan setan gepeng kalau yang menggunakan itu menggunakan ini untuk kemaksiatan. Baru ini namanya setan gepeng. Selama tidak menggunakan ini untuk kemaksiatan,
untuk kemanfaatan di jalan yang Allah ridhoi, membuka yang Allah dan Rasul ridhoi, maka bisa jadi ini menjadi jalan petunjuk. Sehingga setan dan tidaknya tergantung orangnya. Iya. Lah kalau yang punya Android dikatakan punya setan, dan setan berarti saya yo setan ini. Ya itu kan tinggal orangnya katanya ya Ustaz. Kan tinggal orangnya. Ustaz kan jelas-jelas itu. Tinggal orangnya Ustaz. Ya. Ya terus belajar. Mudah-mudahan usul saya Allah meridhoi lagi. Mudah-mudahan Ustaz berkenan lagi. Ini usul saya yang ditabak dan nanti janjian di pusat. Tapi kalau yang ditabak itu yang diaktifkan cuma HP pengurusnya. Soalnya pas ngaji itu juga banyak HP yang bunyi, jadi ganggu, dan katanya dan itu volumenya tidak dikecilkan, jadi mengganggu saudara yang fokus mendengarkan tausiah. Dan semua yang di rumah warga itu juga harus punya nomor pengurusnya. Misalnya kalau ada apa-apa dari rumah, itu yang ditelepon itu pengurusnya. Jadi biar fokus mendengarkan tausiah dari ustadznya, Ustaz. Kan belum tentu satu rumah itu semua sudah ngaji. Kadang suaminya sudah ngaji, istrinya belum. Kadang istrinya ngaji, suaminya juga belum. Jadi di rumah itu juga harus punya nomor bapak pengurusnya. Itu saya yang semua ditabung. Jadi yang dihubungi kalau ada apa-apa itu biar bapak pengurusnya. Jadi kalau ada telepon yang tidak begitu penting itu nggak usah disampaikan dulu, biar selesai mendengarkan tausiah ustadznya dulu, biar tidak mengganggu. Tapi kalau itu penting itu harus disampaikan sama yang bersangkutan. Ya, insya Allah itu. Dan saya mau cerita sedikit Ustaz, ini yang akad yang kemarin. Kita sudah tadi persingkat itu. Ini waktunya. Tadi waktunya dibatasi sampai jam setengah 12. Saya masih ada. Penting banget Ustaz. Ya berarti nyuwun tolong. Sebentar Bapak Ibu ya. Kedap. Karena ini penting, kalau nyuwun tolong, ya, jangan sampaikan yang penting tadi. Nah. Ya.